Ya, selamat malam teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Sevenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra, berumur 23 tahun. Hari ini Ana mau bicara tentang hari yang sama dengan video yang sebelumnya sih. uh, Ariel barusan aja lihat video tentang, intinya itu ngasih tahu, mengingatkan bahwa kita semua itu kan dipanggil Tuhan ya. Ada potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Ada talenta, ada blessing, ada berkat, ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang sudah kenal Tuhan, orang yang sudah lahir baru. Begitu kita lahir baru, begitu kita menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada Roh Kudus dalam hati kita. Tuhan kasih Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Dan orang yang menerima Roh Kudus itu memiliki karunia-Nya masing-masing, dan memiliki talentanya masing-masing, memiliki panggilannya masing-masing. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kok nggak langsung dikasih ya? Terkadang ada beberapa talenta atau karunia yang Tuhan itu nggak langsung kasih, tapi Tuhan persiapkan dulu diri kita. Entah itu panggilan, entah itu pelayanan, atau bahkan karunia. Ada beberapa hal yang Tuhan itu tahan dulu. Ada beberapa permintaan dalam doa kita yang Tuhan tahan dulu, gak kasih ke kita, supaya kita siap dulu, supaya hati kita siap dulu. Karena yang Tuhan mau dari semua yang kita terima, entah itu karunia, entah itu panggilan, entah itu Roh Kudus, entah itu jawaban doa, itu semuanya itu adalah supaya kita itu menjadi orang yang berbeda dari yang sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu gini, dari yang sebelumnya kita dipenuhi oleh dosa, atau kita tormented, kita depresi, kita stres, kita jadi dibebaskan dari depresi itu. Atau dosa-dosa yang masih terikat dalam kita jadi dilepaskan. Ada lagi yang dia itu masih belum bisa mengampuni orang tuanya, atau masih ada dendam dalam dirinya. Ya, Tuhan mau lepaskan itu. Jadi yang Tuhan fokuskan dari semua yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah bukanlah tujuannya, bukanlah karunianya, bukanlah jawabannya, tetapi apa yang kita jadi, proses apa yang kita alami, sehingga kita menjadi apa, dari A menjadi B. Dari A ini sebelumnya kita. Nah, B inilah yang dituju sama Tuhan. Dalam proses dari A ke B ini, kita menjadi apa? Apakah kita hanya menjadi orang yang terpilih aja, atau kita menjadi orang yang berbeda? Apakah masih dalam diri kita masih ada kedendaman, masih ada emosi-emosi yang Tuhan tidak berkenan? Apakah kita masih berdosa? Tentu saja kita masih berdosa. Tapi yang aku mau katakan di sini bukanlah dosanya, tetapi apakah kita masih hidup dalam dosa? Tuhan fokusnya tuh di situ gitu loh. Tuhan fokusnya tuh bukan adalah supaya kamu diterima dan lain sebagainya, atau kamu menerima kuasa-kuasa, ya bukan. Fokusnya Tuhan itulah adalah karena proses yang kamu alami, karena proses yang kita alami, kita menjadi apa. Jadi Tuhan itu melihatnya itu ke kamunya, ke kitanya, bukan ke karunianya, bukan ke tujuan-tujuan atau pencapaian-pencapaian yang kita capai, atau pencapaian-pencapaian yang kita tunjukkan ke Tuhan. Itu kenapa di Matius 7 dikatakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Karena mereka melayani Tuhan, atau pencapaian-pencapaian mereka semua itu bukan didasari dari dalam hatinya,
dalam hatinya itu masih ada yang belum beres. Entah itu dosa, entah itu hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Bahkan kalau kita melakukan pelayanan, tapi dasarnya itu agenda pribadi, itu juga salah di mata Tuhan. Jadi, jangan terlalu fokus sama goalnya. Jangan terlalu fokus akan jawaban doanya. Tapi fokuslah kepada prosesnya. Kita menjadi apa dari proses penungguan jawaban Tuhan itu? Karena nggak ada gunanya kalau kita menerima itu semua, tapi tidak ada perubahan dalam diri kita. Yang ada menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bayangin aja, kita jelas sekali punya karunia Tuhan. Kita jelas sekali dipilih sama Tuhan. Tapi hidup kita masih jauh dari Tuhan. Apakah bisa? Oh, bisa. Bahkan pendeta aja ada yang jadi pendeta tapi hidupnya masih belum benar. Itu ada. Contohnya ya gak usah dibilang inilah, ngongkotban tentang LGBT di gereja aja ada kok. Nah kalau kayak gitu itu kan ya malu-maluin. Sekian dari saya, mari kita tutup dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, terima kasih atas rema-Mu Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami Tuhan untuk mengerti sungguh-sungguh Tuhan, bahwa Engkau peduli akan prosesnya Tuhan, tapi bukan tujuannya, sehingga kami dapat mengerti bahwa semua tujuan, semua perilaku yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami itu untuk memproses kami menjadi orang yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau lanjut ke aktivitas kami masing-masing Tuhan, Tolong berkati Tuhan. Akan segala apapun yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan segala apapun yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua, God bless you. Jangan lupa subscribe dan di like ya, supaya lebih menyebar lagi. Thank you yang sudah subscribe, yang udah like. God bless you, bye bye.